Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkawati dari kelas 1 EA21 jurusan Manajemen NPM 102213777. Tahukah kalian bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, pada tahun 1928, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa resmi atau negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak lagi merasa asing dan juga tidak merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaganya ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, alat penghubung nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada masyarakat lain tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Agar jangkauannya luas dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku-buku pelajaran maupun majalah-majalah ilmiah, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi saya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan juga bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi.